Shiana menunduk, wajahnya sedikit memerah, namun tekadnya tidak pernah goyah. Seperti halnya Tori dengan Ratu Sinta, aku ingin hubungan kita memiliki makna yang sama. Aku tidak ingin terus menjadi bayanganmu, Rio. Aku ingin berdiri di sampingmu, menanggung beban dan resiko bersamamu. Rio menatap Shiana dalam-dalam. Ia bisa merasakan getaran emosi yang ia rasakan. Kesedihan, harapan, keteguhan dan cinta yang tidak pernah diungkapkan selama ini. Di sudut ruangan, Krepa yang sejak tadi memperhatikan akhirnya tersenyum tipis. Ia memahami situasi itu bukanlah urusannya. Dengan gerakan yang halus, ia mundur perlahan, lalu menghilang ke dalam kabut ungu, meninggalkan mereka berdua dalam keheningan yang semakin mendalam. Keheningan menyelimuti mereka selama beberapa saat. Shiana masih menatap Ryu dan menunggu jawaban. Ryu akhirnya menghela nafas, lalu berkata, Aku tidak pernah berniat untuk mengabaikanmu, Shana. Aku hanya ingin memastikan kau tetap aman. Dan aku tidak ingin aman dengan cara seperti itu, Rio. Aku ingin bersamamu, apapun itu risikonya. Ryu menatapnya dalam-dalam. Sejak awal, ia tahu Shiana bukanlah gadis biasa. Ia memiliki darah bangsawan, kekuatan spiritual yang besar, dan lebih dari itu, tekad yang tidak mudah goyah. Akhirnya, Ryu mengangguk perlahan. Baiklah, jika itu yang kau inginkan, Shana, aku akan menerimamu sebagai istriku. Shiana mengangkat kepalanya dengan mata berbinar. Namun sebelum ia sempat bereaksi lebih jauh, Ryu melanjutkan dengan nada serius. Shana, tapi ada satu hal yang harus kau tahu. Aku tidak suka diatur. Aku tidak ingin mengaturmu, Rio. Aku hanya ingin selalu berada di sampingmu, apapun yang terjadi. Energi spiritual mereka bergabung dalam satu ikatan gaib yang tidak kasat mata. Udara di sekitar mereka bergetar, menciptakan resonansi yang halus yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang memiliki hubungan spiritual yang kuat. Dalam sekejap, kontrak suami istri antara Ryu dan Shiana telah terjalin. Kini, Shiana bukan lagi hanya seorang putri Wentira yang berada di sisi Ryu, tapi ia juga istrinya, seseorang yang akan selalu mendampinginya, baik dalam kehidupan gaib maupun di dunia nyata. Ryu dan Shiana ini telah terikat dalam satu takdir yang sama. Seberkas cahaya hitam muncul di dinding kamar, menggulung seperti asap sebelum membentuk sosok humanoid bertubuh ramping dengan mata merah menyala. Itu adalah salah satu prajurit Mara yang kembali dengan laporan penting. Pemimpin, kami telah mendapatkan informasi. Suara prajurit itu terdengar dingin dan dalam. Ryu, yang sejak awal masih duduk di tepi ranjang, langsung menegakkan tubuhnya. Wajahnya sedikit lebih santai setelah momen yang cukup emosional bersama Shiana. Ia berpikir laporan itu mungkin berkaitan dengan pergerakan musuh ataupun informasi penting lainnya. Bagus, apa yang kau temukan? Namun, prajurit Mara itu tiba-tiba tampak ragu sebelum akhirnya berbicara. Kami menemukan kejadian asusila, pemerkosaan, dan tindakan cabul lainnya di wilayah ini. Energi di sekitar Ryu langsung berubah. Ekspresinya yang semula datar kini menjadi tegang. Matanya menyipit. Aura kegelapan di sekelilingnya bergetar. Kenapa kau berikan informasi tidak berguna seperti itu? Oh, maaf pemimpin, ini ada hubungannya dengan aktivitas spiritual. Di mana kau menemukannya? Di sekitar daerah ini pemimpin. Aura hitam tiba-tiba meledak dari tubuh Ryu, membuat ruangan berguncang. Tubuhnya seketika diselimuti bayangan yang menari-nari, menandakan kemarahannya mulai bangkit. Ryu menggertakkan giginya. Di India, kejadian seperti itu memang sering terjadi. Namun tetap saja, mendengar hal semacam itu membuat darahnya mendidih. Namun, sesuatu terasa aneh. Perlahan,
pikiran Rio mencerna situasi dengan lebih jernih. Ia menatap prajurit marah yang masih berlutut di hadapannya. Tunggu. Rio mulai menyadari sesuatu yang tidak biasa. Saat itu, di ruangan itu, hanya ada dia dan Shiana, dan mereka baru saja mengikat kontrak suami istri. Wajah Rio yang awalnya penuh amarah kini berubah drastis. Pikirannya terhubung dengan informasi yang disampaikan oleh prajurit marah, dan perlahan rona merah merayapi pipinya. Jangan bilang yang kau maksud. Prajurit marah tetap membungkuk, tidak berani mengangkat kepalanya. Namun, jawaban semakin membuat Rio ingin menghilang di telan bayangannya sendiri. Laporan ini datang langsung dari pengamat roh sekitar pemimpin. Mata Rio membelalak, seperti tersambar petir. Ia sadar bahwa ada banyak entitas gaib di luar sana yang mungkin merekam momen intim antara dia dan Shiana. Sementara itu, Shiana yang sejak tadi diam, kini menutup mulutnya sambil terkikik kecil. Menggelikan. Jadi, mereka bisa melihat semuanya. Rio langsung menutup wajahnya dengan satu tangan, sementara tangan lainnya terkepal. Bubarkan semua pengamatan. Hapus semua laporan itu. Prajurit marah segera menghilang dalam kabut gelap tanpa berkata-kata lagi, mengikuti perintah tuannya yang jelas-jelas sedang mengalami krisis harga diri. Shiana yang melihat ekspresi langka dari Rio ini semakin geli. Rio, wajahmu merah sekali. Maaf, suamiku. Rio hanya memalingkan wajahnya, tidak sanggup menatap matanya Shiana. Tapi sebelum ia bisa menenangkan pikirannya, Shiana melakukan sesuatu yang membuat suasana semakin kacau. Saat Rio bersiap untuk bangkit dan meninggalkan ruangan, Shiana tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menggenggam pergelangan tangan Rio dengan lembut. Mau kemana? Tidakkah kau harusnya di sini sejenak? Rio menoleh dan sedikit bingung. Namun yang membuatnya semakin terkejut adalah ketika Shiana perlahan mendekat dan membisikkan sesuatu di telinganya. Rio, aku istrimu sekarang. Setidaknya lakukan kewajibanmu terlebih dahulu. Rio seketika membeku. Jantungnya terasa berhenti berdetak selama beberapa detik. Wajahnya yang tadi sudah kembali normal, kini kembali memerah, lebih parah dari sebelumnya. Shiana, jangan bercanda seperti itu. Kau tahu tidak ada yang aman di sini. Siapa tahu ada musuh atau mungkin makhluk lain yang sengaja mengintip dan memata-matai kita. Katanya dengan suara sedikit bergemetar. Namun Shiana hanya tersenyum tipis dan mendekat lebih lagi. Tangannya yang masih menggenggam tangan Rio semakin erat. Di sekitar seakan terdengar suara desahan yang menggoda. Aroma wangi tubuh Shiana tersium dengan jelas. Lalu tiba-tiba aura hitam menyelimuti seluruh ruangan. Bayangan tebal bergulung di sekeliling mereka, menutupi semua akses dunia spiritual, seperti sebuah pelindung gelap menyelimuti, membungkus tempat di mana Rio dan Shiana berada. Tidak ada entitas lain yang bisa mengamati, tidak ada roh pengintai yang bisa melihat, hanya ada mereka berdua. Shiana menatapnya dengan sorot mata yang begitu dalam, penuh kehangatan dan ketulusan. Rio, sekarang kita adalah suami istri. Aku ingin kita menikmati momen ini tanpa gangguan, tanpa paksaan, karena ini adalah kewajiban. Rio tidak bisa berkata apa-apa lagi dalam suasana yang kini hanya dipenuhi oleh kehangatan dan kebersamaan. Mereka berdua tenggelam dalam momen bahagia sebagai pasangan yang baru saja mengikat janji. Tidak ada lagi dunia luar, tidak ada lagi pengamatan, tidak ada lagi kekhawatiran. Malam itu hanya milik mereka berdua. Di luar, bulan bersinar redup, diselimuti awan tipis yang membuat cahayanya nampak mistis. Angin malam berembus pelan, mengusik dedaunan dan rerumputan di sekitar tempat peristirahatan Rio dan Shiana. Namun, di kamar mereka, keheningan mutlak mendominasi. Rio mengaktifkan auranya, melepaskan energi kegelapan yang mengalir seperti kabut pekat, merayap di sudut-sudut ruangan. Gelombang energi itu
tidak hanya menutupi tempat itu dari dunia luar, tetapi juga memutuskan semua akses spiritual yang memungkinkan makhluk lain mengintip ataupun mengganggu. Di luar, Krepa dan para prajurit Mara berjaga lebih jauh dari biasanya. Mereka paham bahwa malam itu bukan malam biasa bagi tuannya. Maka, tanpa diperintah, mereka menjauh dan menjaga perbatasan agar tidak ada yang mendekati tempat itu. Di dalam kamar yang remang-remang, hanya ada Rio dan Shana. Shana yang biasanya nampak dingin dan penuh semangat, kini menatap Rio dengan ekspresi lembut yang jarang terlihat. Ia menggunakan gaun sutra tipis berwarna biru tua, senada dengan aura bulan yang bersinar samar di luar jendela. Rambutnya yang panjang menjuntai indah, sebagian menutupi bahunya yang telanjang. Rio, seperti biasanya, tetap dengan ekspresi polosnya. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Sorot matanya tidak lagi sekedar penuh kegelapan dan kesuraman, tetapi ada sedikit kehangatan yang mulai muncul di sana. Kau selalu bersikap seolah-olah aku hanyalah pendamping biasa, Rio. Bisik Shana, suaranya mengalun pelan namun penuh perasaan. Rio tetap diam. Ia bukanlah tipe orang yang mudah mengungkapkan perasaan, tapi di dalam hatinya, ia sadar bahwa Shana bukanlah sekedar pendamping. Shana melangkah lebih dekat, tangannya lembut menyentuh dada Rio. Aku tidak ingin hanya menjadi bayanganmu. Aku ingin berdiri di sampingmu sebagai istrimu, Rio. Tiba-tiba, aura kegelapan di sekitar Rio bergetar. Ini bukanlah karena kemarahan, melainkan karena Rio merasakan sesuatu yang asing, sesuatu yang jarang ia rasakan. Kehangatan. Walaupun itu sudah diucapkan, tetap terasa sesuatu yang berbeda. Rio menarik nafas dalam, menatap Shana dalam-dalam. Shana, apakah kau benar-benar menginginkan ini? Aku bukanlah sekedar sosok biasa, Rio. Aku adalah putri dari kerajaan gaib Mentira. Aku juga seperti halnya Ratu Sinta bagi Tori. Aku ingin menjadi bagian dari hidupmu. Rio menatapnya dengan lama, kemudian dengan gerakan lambat namun penuh makna, ia mengangkat tangannya dan menyentuh pipi Shana. Baiklah, tapi kau harus mengerti, meskipun aku bukanlah manusia yang ditakdirkan seperti Tori, aku ada karena untuk berada di sisi sang pembawa takdir. Tori membutuhkan aku. Tidak, semuanya membutuhkan aku, karena mereka semuanya adalah rekan, atau lebih dari itu. Shana mengangkat alisnya. Jadi, Shana, aku minta sekali lagi, jangan pernah mengaturku. Aku ingin bebas bertindak tanpa ada batasan, sekalipun itu dirimu. Lanjut Rio dengan suara yang lebih tegas. Shana tersenyum kecil, lalu menjawab. Aku mengerti, Rio. Aku tidak berharap ingin hidup bersama selayaknya manusia. Aku sudah siap akan hal itu. Tapi, aku juga punya satu permintaan. Aku akan selalu berada di sisimu, apapun yang terjadi. Rio memejamkan matanya sebentar, lalu mengangguk. Dan pada saat itulah, energi dari tubuh mereka berdua mulai beresonansi. Kemudian terjadilah yang seharusnya terjadi. Sebuah cahaya biru keunguan muncul di sekitar mereka, membentuk simbol-simbol kuno yang berputar di udara. Shana mengangkat tangannya, lalu menyentuh dada Rio, tepat di atas jantungnya. Sebuah garis cahaya mengalir dari tangannya ke tubuh Rio, membentuk pola rumit seperti ukiran magis. Rio merasakan energi yang hangat namun kuat, menyatu dengan kegelapannya. Dalam sekejap, di pergelangan tangan kanan Rio muncul sebuah simbol berbentuk lingkaran dengan coretan rune di dalamnya. Di pergelangan tangan kaki kiri Shana, simbol yang sama muncul, berpendar dengan lembut. Gelombang energi meledak segala arah, membuat seluruh tempat bergetar. Di luar, Krepa dan para prajurit Mara merasakan getaran itu dan segera berlutut, mengakui bahwa sesuatu yang besar baru saja terjadi di dalam. Di dalam ruangan, Rio dan Shana saling menatap. Mereka sekarang terikat. Mereka bukan lagi hanya rekan perjalanan. Mereka adalah suami dan istri dalam ikatan spiritual yang tidak bisa diputuskan oleh makhluk manapun. Dan di luar sana,
di tempat yang lebih jauh, ada makhluk-makhluk yang mulai menyadari bahwa keseimbangan telah bergeser. Sesuatu yang lebih besar akan segera terjadi. Langit alam barat yang berdenyut kuat membuat siapa saja berada di sana merasakan tekanan oleh sesuatu energi yang aneh. Di saat Rio dan Siana sibuk dengan urusan mereka, di tempat lain, Jaka memutuskan untuk tidak tinggal diam. Dia duduk bersila di dalam kamarnya. Kedua telapak tangannya saling menyentuh, membentuk segel khusus yang hanya dimiliki oleh seorang master elemen semesta. Dalam sekejap, tubuh fisiknya tetap diam, tetapi kesadarannya lepas dari tubuhnya. Jaka meraga sukma. Tubuh astralnya berpendar merah menyala, penuh dengan energi api yang menari-nari liar. Lalu dengan sekali hentakan kaki, ia menghilang dari dunia nyata. Jaka telah memasuki alam barat. Dalam perjalanan spiritual itu, Jaka tidaklah sendirian. Ia memiliki para pendamping yang siap menjelajahi wilayah misterius itu bersamanya. Uta, naga hitam bersayap yang muncul dari gulungan awan gelap, matanya merah menyala, sisiknya berkilauan seperti obsidian yang memantulkan cahaya neraka. Yada, pendekar Jawa, ahli pertahanan, gada besarnya selalu siap menghadang serangan musuh. Subali, pendekar Jawa, ahli serangan tangan kosong, setiap pukulannya bisa meremukkan batu besar. Shiri dan Suru, dua iblis wanita spesialis pembunuh diam-diam, langkah mereka nyaris tidak terdengar. Dan satu lagi, Yu, makhluk kecil berbentuk bola cahaya yang melayang di sekitar Jaka, atau bentuk lain yang bisa dirubah sesuka hatinya. Ia adalah nadi semesta, sumber energi murni yang terhubung dengan elemen-elemen jagat raya. Di punggung Uta, Jaka berdiri dengan gagah, tangannya bersedekap, angin berputar di sekelilingnya, menerbangkan debu pasir mistis yang memenuhi udara alam barat. Langkah pertama di alam barat membuat gelombang energi yang mengguncang dimensi itu. Langit di atas Jaka bukan biru, melainkan ungu pekat, dihiasi kilatan-kilatan petir berwarna merah darah. Tanah di bawahnya seperti kristal hitam yang kadang-kadang mengeluarkan percikan api. Itu bukanlah tempat biasa yang bisa dimasuki oleh sembarangan orang. Namun, Jaka bukanlah orang biasa. Ia melangkah dengan percaya diri, matanya tajam mengamati setiap sudut. Aku ingin tahu apa yang disembunyikan oleh tempat ini, gumamnya dengan nada kesombongan tingkat dewa. Yu berputar di sekitar kepala Jaka, memancarkan cahaya lembut. Master Boy, ada sesuatu yang mengawasi kita. Master saja. Ya. Maksudku bukan Master Boy, maksudku Master saja. Ya. Yu, memangnya siapa dia? Belum tahu saja siapa aku ini, Jaka menyeringai sambil menepuk dadanya. Tentu saja keberadaannya tidak mungkin luput dari perhatian. Tiba-tiba, di balik kabut yang bergulung, muncul sosok-sosok mengerikan. Mereka bukan manusia, bukan iblis, tetapi sesuatu yang lebih tua dan lebih asing. Makhluk-makhluk berbentuk humanoid, dengan kulit seperti batu lava yang retak, dan mata yang bersinar hijau terang. Salah satu dari mereka menggeram, suara yang beresonansi seperti raungan ribuan jiwa. Kau bukanlah bagian dari dunia ini. Apa maumu? Lalu kenapa? Aku hanya jalan-jalan. Dalam sekejap, makhluk itu melompat. Cakarnya yang berkilauan siap menebas kepala Jaka. Namun, sebelum bisa mendekat, sebuah ledakan api meledak di tubuh Jaka, membakar udara di sekitarnya. Tangan kanannya mencengkeram ganggang keris Brahogeni. Sekali tebas, makhluk itu terbakar menjadi abu dalam sekejap. Aku tidak suka diganggu. Makhluk lemah berani menunjukkan taringnya. Namun, serangan itu bukanlah akhir. Di balik awan kegelapan yang menggantung di langit alam barat, seseorang telah menyadari kehadiran Jaka. Sosok tinggi dengan 6 lengan. Setiap lengannya menggenggam senjata yang berbeda. Tampak raksasa, pedang melengkung, trisula, gada berduri, belati panjang, dan cambuk api. Matanya bersinar merah keemasan,
penuh amarah dan kebencian. Sosok itu menginjak tanah dan membuat seluruh alam barat bergetar. Kau berani mengusik wilayahku, manusia kecil. Jaka tidak terkejut. Ia malah tersenyum miring mengangkat bahu. Aku cuma iseng. Tapi kalau kau mau ribut, aku tidak keberatan. Kemarilah. Keris berhogeni di tangan Jaka mulai bergetar. Api biru menyala di sepanjang bilahnya. Pertempuran besar di alam barat akan segera pecah hanya karena kepusanan Jaka. Langkah-langkah yang membangunkan kengerian dan mengintimidasi. Pose luar biasanya mengguncang semesta, dan tutur katanya yang menggetarkan jiwa. Dialah Sang Jaka Guntur. Setiap langkah Jaka menggema di tanah kristal alam barat. Cahaya merah membara dari keris berhogeni menyinari sekelilingnya, menciptakan bayangan panjang yang menari di permukaan berbatu. Di langit, pusaran awan ungu gelap bergerak pelan, menyembunyikan petir yang sesekali berkilat. Di belakangnya, korban-korban terus berjatuhan. Makhluk-makhluk yang cukup bodoh untuk menghalangi jalannya berakhir seperti abu. Tubuh mereka terbakar dalam api semesta yang ia kendalikan. Semuanya terlalu lemah. Gumamnya, matanya tajam menatap ke depan. Yu, makhluk kecil berbentuk bola cahaya melayang di sampingnya. Ia nampak waspada. Master Boy, maaf, Master, kau telah membangunkan sesuatu yang tidak seharusnya terbangun. Apa yang kau khawatirkan, Yu? Biarkan mereka kemari. Siapapun itu yang ingin buat masalah denganku, akan aku bakar semuanya. Perkataannya menggelegar membuat semesta merinding. Di bawah tanah, dari kedalaman alam barat yang tidak pernah tersentuh manusia, tanah di depan Jaka meledak. Batuan hitam berterbangan ke segala arah. Dari dalam kawah yang terbuka, muncul sosok raksasa dengan 6 lengan. Kulitnya berwarna merah gelap, seperti logam yang baru saja ditempa di tungku neraka. Setiap matanya memancarkan sinar emas, menatapnya dengan penuh amarah ke arah Jaka. Di masing-masing lengannya, ia menggenggam senjata yang berbeda. Aura tekanan dari makhluk itu sangat luar biasa, hingga udara di sekitar mereka tampak bergetar. Dan aku kira kali ini aku bisa santai. Kemarilah, jangan buang waktuku. Ucapnya sambil mengayunkan keris berhogeni ke bahunya. Makhluk itu meraung, suaranya mengguncang dimensi itu. Kau manusia tolol. Kau pikir alam barat bisa diinjak sesukamu? Tidurmu terlalu lama. Aku hanya jalan-jalan. Tapi kalau kau mau ribut, aku tidak keberatan. Kemarilah, dan aku akan antarkan kau dalam tidur panjangmu. Sosok raksasa itu melompat ke arah Jaka. Keenam senjatanya bersinar dalam cahaya kematian. Matilah, manusia kecil! Cambuk apinya menyambar lebih cepat dari kilat, melesat ke arah kepala Jaka. Namun, dalam satu gerakan cepat, Jaka menangkis dengan keris berhogeni, menciptakan percikan api yang menyala terang. Kau terlalu lamban. Jaka menghantamkan telapak tangannya ke udara, mengeluarkan gelombang api semesta yang melesat seperti ledakan bintang. Makhluk itu terlempar beberapa meter. Tubuhnya membelah bebatuan hitam di sekitarnya, namun ia sama sekali tidak terluka. Kau tidak akan menang dengan mudah, manusia kecil. Dalam sekejap, makhluk itu mengangkat trisulannya ke langit. Aku adalah makhluk mitos yang telah tidur ribuan tahun. Tidak ada manusia yang bisa menjatuhkanku. Langit di alam barat tiba-tiba berubah lebih kelam. Petir merah menyambar ke tubuh raksasa itu, memberinya kekuatan tambahan. Matanya kini berkilau lebih terang, dan kekuatan yang ia pancarkan meningkat berkali lipat. Jaka tetap berdiri dengan tenang. Sudah selesai omong kosongnya. Sekarang giliranku. Jaka mengangkat tangannya. Ong Wilahing, Sekaring Prawono mancing. Api biru meledak dari tubuhnya, membuat seluruh alam barat terguncang. Pertempuran sesungguhnya
baru saja dimulai. Ledakan energi hitam memancar dari tubuh makhluk misterius itu, membuat udara di sekeliling mereka seolah bergetar. 3 kepala yang menyeramkan menatap ke arah Jaka dan rombongannya, sementara 6 lengannya menggenggam senjata berbeda yang nampak berkilauan dalam gelapnya dimensi itu. Tanah retak, langit semakin gelap, dan aura tekanan yang dikeluarkan makhluk itu terasa seperti menekan langsung ke jiwa siapapun yang berani berdiri di hadapannya. Kau telah menginjak wilayah yang tidak seharusnya kau masuki, manusia kecil. Suaranya terdengar seperti gaungan dari 3 makhluk yang berbeda yang berbicara bersamaan. Jaka dengan senyum sinisnya hanya menjawab sambil mengayunkan keris Brahogeni ke bahunya. Kalau memang tidak boleh, kenapa tidak kau buat batasan yang lebih jelas? Cari notaris untuk mengesahkan ini tanah milikmu. Bodoh. Bicara apa kau manusia kecil? Mata makhluk itu semakin menyala. Tubuhnya memancarkan kilatan energi gelap berwarna merah darah. Ia tidak lagi basa-basi. Dalam sekejap, ia melompat dengan kecepatan yang sulit dipercaya. Ke-6 tangannya mengayunkan senjata secara bersamaan. Mana mungkin kau tahu apa yang aku ucapkan? Kata-kataku adalah sebuah intisari yang mengandung makna yang dalam. Makhluk idiot sepertimu mana mengerti? Benarkan Uta? Hehehe, itu benar Tuan Jaka. Anda memang yang paling luar biasa. Balas Uta yang sebenarnya juga tidak mengerti. Yada dan Subali beraksi lebih cepat. Yada, sang pendekar pelindung, membentangkan energi perisainya. Subali, sang pendekar petarung, menyongsong serangan dengan tangan kosong, mencoba menangkis serangan mematikan itu. Trisula hitam milik makhluk itu menghantam perisai Yada dengan kekuatan luar biasa, membuat tanah di bawah mereka pecah dan retak ke segala arah. Sementara itu, Subali mengerahkan kekuatan penuhnya untuk menahan gada berduri yang mengarah ke dadanya. Sayangnya, tekanan dari 6 serangan sekaligus terlalu besar. Keduanya terlempar ke belakang, menghantam bebatuan hitam dan meninggalkan jejak kehancuran. Di kegelapan, Siri dan Suru sudah bersiap. Keduanya bergerak dalam bayangan, mencari celah di pertahanan lawan. Namun, makhluk itu tiba-tiba memutar tubuhnya dengan kecepatan tinggi. Ke-6 senjatanya menciptakan gelombang energi yang menghancurkan sekitarnya. Kalian pikir bisa mengedap-edap di hadapanku? Serangan itu membuat Siri dan Suru terpental. Keduanya hanya bisa berdecak kesal karena lawan mereka tidak bisa dikelabuhi semudah itu. Di langit, Uta, sang naga hitam, membuka rahangnya. Dari dalam tenggorokannya, gelombang energi hitam berkumpul. Uta menembakkan semburan energi hitam langsung ke tubuh makhluk itu. Ledakan energi menghantam langsung, menciptakan kawah besar. Namun, saat debu mereda, makhluk itu masih berdiri dengan senyum mengerikan. Uta memencingkan matanya. Seranganku hanya melukai permukaan tubuhnya. Sial. Di pundak Jaka, Yu melayang. Suaranya terdengar serius. Master Boy, dengarkan aku. Makhluk itu bukanlah sembarang entitas. Ia adalah bagian dari keseimbangan alam barat. Sudah kukatakan, tidak perlu tambahkan boy. Katakan saja, jadi bagaimana menghadapinya? Siap, Master. Jika kau membunuhnya, mungkin kau akan membebaskan sesuatu yang jauh lebih buruk, Master. Jadi ini bukanlah sekedar adu kuat. Makhluk berkepala 3 itu tersenyum menyeramkan. Kau mulai mengerti manusia sombong. Hanya dengan sedikit kemampuan kau berlagak di alam ini. Kalau begitu, ayo kita lihat seberapa kuat atas keseimbanganmu ini. Ya Ting Suna Jiku, Kamulyaning Jagat. Jaka melesat ke depan. Brahogeni menyala dengan api semesta yang membakar udara di sekitarnya. Makhluk berkepala 3 itu menyeringai. Ke-6 tangannya bergetar dengan gelombang energi gelap yang berputar seperti badai. Kau membuat kesalahan, manusia. Keduanya bertubrukan dan dentuman yang mengguncang dimensi itu. Jaka menebas dengan kecepatan tinggi. Makhluk itu bisa menangkis. Percikan energi dari benturan keduanya menciptakan badai api dari petir hitam yang menyambut tanah di sekitar mereka. Di kejauhan,
kota berputar di udara, menghindari gelombang kehancuran. Yada dan Subali menancapkan senjatanya ke tanah, mencoba bertahan dari tekanan sedahsyat itu. Shiri dan Suru menghilang ke dalam bayangan, mengatur strategi baru. Jaka memfokuskan seluruh energinya, matanya menyala dengan cahaya emas. Saatnya mengakhiri ini. Jaka melepaskan gelombang api maha dahsyat, membakar langit dan tanah di bawahnya. Makhluk berkepala 3 itu mengerang keras. Keenam tangannya mencoba menangkis, namun tubuhnya mulai terpecah. Api semesta membakar keberadaannya hingga tersisa hanya jejak energi yang menghilang dalam kegelapan. Suasana langsung kembali hening. Jaka berdiri di tengah medan pertempuran yang porak-poranda. Ia menang, namun saat itulah Yu berbisik pelan di telinganya. Kita baru saja membuat kesalahan, Master Boy. Maksudku, Master saja. Di kejauhan, udara mulai bergetar. Sebuah cahaya kuning pekat muncul di langit, membentuk simbol aneh yang bersinar dalam kegelapan dimensi itu. Sebuah raungan yang lebih mengerikan menggema, lebih dalam, lebih tua, dan jauh lebih kuat. Jaka menatap ke langit dengan ekspresi serius. Sial. Kita baru saja membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tidur. Dari dalam kegelapan, sesuatu bergerak, sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang kini sadar akan keberadaan Jaka. Sementara itu di tempat lain, langit di atas hotel nampak gelap, seolah malam menelan semua cahaya yang seharusnya menerangi kota. Bulan yang biasanya bersinar megah, kini hanya terlihat samar, tertutup lapisan kabut tipis yang bergerak perlahan. Di kejauhan, langit sesekali berkedap-kedip, bukan karena bintang, melainkan pantulan cahaya dari gedung-gedung tinggi dan lampu jalan yang tidak pernah padam. Di bawah sana, kota masih hidup. Klakson mobil meraung tanpa henti, menciptakan simfoni bising yang menjadi khas jalanan India. Suara sepeda motor yang melaju kencang bercampur dengan pekikan sopir becak yang berusaha menarik penumpang. Aroma rempah-rempah dari warung makan pinggir jalan bercampur dengan bau asap pendarakan, menciptakan suasana yang khas dan melekat di udara malam. Di depan hotel, sekelompok pria bercakap-cakap dalam bahasa Hindi, berdiri di dekat kios teh yang mengepul hangat. Gelas-gelas kecil berbunyi saat diletakkan di meja kayu. Sesekali, seseorang pemilik toko meneriaki pegawainya, meminta mereka bekerja lebih cepat. Namun, di tengah keramaian itu, ada sesuatu yang janggal. Angin malam bertiup dengan pola yang aneh, seolah berputar di sekitar satu titik tertentu. Bayangan gedung di seberang jalan nampak bergetar sesaat, seakan ada sesuatu yang tidak kasat mata sedang bergerak di antara cahaya lampu jalan. Tidak ada yang menyadari perubahan itu, kecuali satu orang yang kini tengah terlelap di dalam hotel, yaitu Bon. Di salah satu kamar hotel yang gelap, Bon tersentak bangun. Nafasnya tersengal, dadanya naik turun dengan cepat, mata tajamnya membelalak, menatap langit-langit kamar dengan sorot penuh kewaspadaan. Keringat dingin mengalir dari pelipisnya, membasahi leher dan dada. Jahanam. Apa itu tadi? Gumamnya dengan suara serak, nafasnya masih belum teratur. Tangan kanannya langsung mengepal, otot-ototnya menegang. Ia merasakan sesuatu yang berat menekan dadanya, seolah ada sesuatu yang menindihnya dari dunia lain. Telinganya menangkap sesuatu yang aneh, seperti ledakan kecil yang jauh di kejauhan, namun bergaung dalam kesadarannya. Bon menggerakkan tubuhnya, berusaha bangun sepenuhnya. Lantai kamar terasa lebih dingin dari biasanya, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menyapu pandangan ke seluruh ruangan, mencari sesuatu yang tidak biasa. Namun, semuanya nampak normal, terlalu normal. Bon mengusap wajahnya dengan kasar, mencoba menghilangkan sisa kantuk yang kini bercampur dengan kegelisahan. Jahanam. Perasaannya apa ini? Gumamnya dengan logat khasnya. Ia menoleh ke kanan dan kiri,
memastikan dirinya berada di dunia nyata. Namun, firasatnya mengatakan sebaliknya. Ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Tiba-tiba, udara di kamar berubah. Suhu ruangan yang semula hangat mendadak menurun drastis. Hawa dingin menusuk dari arah tidak terlihat, membuat nafas Bond mengepul tipis di udara. Angin seolah berembus dari dalam ruangan, padahal tidak ada jendela terbuka. Bond langsung duduk di tepi ranjang, meraba dadanya yang terasa sesak. Nafasnya ditarik panjang, mencoba menenangkan diri. Matanya menutup sesaat, lalu membuka kembali dengan tatapan tajam. Ini bukanlah hal biasa. Ini bukan dari dunia manusia. Jahanam apa ini? Ia sudah terlalu sering menghadapi hal-hal gaib. Namun kali ini auranya berbeda. Itu bukan sekedar gangguan makhluk halus biasa. Itu sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang sedang terjadi di alam spiritual. Dalam benaknya muncul pertanyaan yang membuatnya semakin waspada. Apa yang sebenarnya terjadi di luar sana? Bond menarik nafas dalam-dalam, lalu menutup matanya. Dalam keheningan di kamar itu, ia membiarkan indranya menyatu dengan energi di sekelilingnya. Lalu tiba-tiba dadanya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menghantam kesadarannya. Sebagai pewaris sang Raja Kayu Hitam, kekuatan spiritualnya berkembang pesat. Ia kini bisa merasakan sesuatu yang tidak bisa dideteksi oleh manusia biasa, getaran dari dunia lain. Hawa dingin yang semakin terasa menusuk, tetapi bukan berasal dari perubahan suhu biasa. Ada energi yang menyusup ke dunia nyata, sesuatu yang besar sedang bergerak di alam spiritual. Bond membuka matanya, sorotan matanya tajam. Jahanam, ini bukan cuma perasaan aneh biasa. Lantai kamar masih bergetar halus, hampir tidak terlihat oleh mata biasa. Namun, Bond tahu betul, itu adalah pertanda dari sesuatu yang jauh lebih besar. Bond menutup matanya lagi. Kali ini ia benar-benar fokus. Ia ingin menemukan sumber gangguan itu. Sebuah suara mendesing di dalam kepalanya, diikuti oleh kilatan cahaya yang muncul dalam pikirannya, seperti kilatan petir dalam gelap. Tetapi, kali itu bercampur dengan sesuatu yang lebih dalam. Suara raungan. Raungan samar terdengar jauh di dalam benaknya, menggema seperti teriakan makhluk yang sedang bertempur habis-habisan. Seketika, kilatan cahaya itu berubah menjadi gambaran kabur. Dalam pandangan batinnya, Bond melihat dua sosok bertarung di alam barat. Kilatan petir, api, dan kegelapan bertabrakan dalam sebuah pertempuran dahsyat. Ledakan energi menghancurkan daratan di sekitarnya, membuat getaran merambat ke alam fisik. Bond tersikap, matanya terbuka lebar, jantungnya berdetak lebih cepat. Ini bukanlah sekedar bentrokan biasa, itu adalah pertempuran antara entitas kuat yang bisa mengubah keseimbangan alam spiritual. Celaka, ini bukanlah gangguan kecil. Kalau dibiarkan, ini bisa merembet ke dunia manusia. Jahanam mana ini yang mengacau? Bond mengusap wajahnya dengan kasar. Sekarang bukan saatnya untuk ragu. Dengan gerakan cepat, ia bangkit dari tempat tidur, meraih pakaian perangnya yang terbuat dari kain khusus bercampur logam ringan. Sabuk dan perlengkapan lain ia segera kencangkan. Dengan langkah yang mantap, Bond berjalan keluar dari kamarnya dan berdiri di balkon hotel. Malam masih terasa ramai, tetapi terasa berbeda. Angin malam berembus pelan, membawa bau debu jalanan bercampur dengan asap dupa dari kuil-kuil kecil yang masih menyala di kejauhan. Namun, Bond merasakan sesuatu yang ganjil. Udara terlalu tenang. Ia menyipitkan mata, menatap cakrawala yang dipenuhi lampu-lampu kota. Dari kejauhan, sesaat ia melihat kilatan cahaya samar di langit, seolah alam spiritual dan alam manusia sedang bersinggungan. Jahanam, ini terlalu sepi. Ini bukan hal yang bagus. Gumamnya pelan, tetapi nadanya penuh kewaspadaan. Bond menarik napas panjang. Jika gangguan itu berasal dari alam barat, ia membutuhkan bantuan. Maung, Liwung,
Panjer, Engon, kemarilah! Suaranya berat dan dalam, menggema di udara malam seperti panggilan kuno yang hanya bisa didengar oleh makhluk tertentu. Suasana sesaat hening, lalu udara di sekitar mendadak bergetar. Angin yang tadinya tenang kini mulai berputar, membawa suara gemuruh di dimensi lain. Cahaya samar menyelimuti tanah di sekitarnya, menciptakan jejak-jejak energi berwarna merah, biru, hitam, dan emas. Dari bayangan tembok, 4 sosok raksasa perlahan muncul. Mereka bukanlah manusia, tetapi siluman harimau dengan aura yang menggetarkan. Maung, harimau belang dengan mata kuning menyala, bertubuh gegar seperti gunung. Di punggungnya, tombak samudera berkilauan, memancarkan energi penghancur. Liwung, sang harimau biru yang berdiri dengan anggun. Cemeti kayu hitam melilit lengannya, siap untuk menyerang kapan saja. Panjer, harimau hitam dengan keramik bungkuk di tangannya. Senjatanya berkilauan mengerikan di bawah rembulan. Engon, harimau tutul dengan mata penuh waspadaan, memegang busur panjang di tangannya, siap melepaskan panah secepat kilat. Mereka berempat menunduk sedikit, memberikan penghormatan kepada Bon. Apakah Yang Mulia memanggil kami? Siapa yang kau panggil Yang Mulia, Maung? Jahanam, sudah aku katakan, panggil aku dengan sebutan biasa. Jika teman-temanku mendengar kalian memanggilku Yang Mulia, mereka bisa mengejekku habis-habisan. Yang Mulia kecepong contohnya, Jahanam. Apakah aku ingin tertawa, Engon? Anu Tuan Bon, saya hanya ingin bersin tadi. Kenapa kalian senyum-senyum? Apakah ada yang lucu? Jahanam kalian. Engon, selidiki wilayah sekitar. Siap Tuan Bon. Malam di sekitar mereka tetap terasa aneh. Angin malam yang biasanya sejuk, kini membawa hawa yang lebih berat, seperti mengandung sesuatu yang tidak terlihat. Engon bercongkok, telinganya bergerak-gerak halus, mengendus udara yang penuh perhatian. Setelah beberapa detik, ia mendongak, matanya tajam dan menyipit. Tuan Bon, sepertinya tidak ada gangguan fisik di sekitar kita. Tapi apa, Engon? Katakan yang lebih jelas. Engon menoleh ke langit, menajamkan pandangannya ke kegelapan di atas. Aku merasakan gesekan energi spiritual, Tuan Bon. Sesuatu sedang terjadi di alam barat. Bukankah itu biasa? Alam barat memang penuh pertempuran. Makhluk-makhluk spiritual di sana selalu bertarung, entah karena urusan teritorial, balas dendam, atau sekedar adu kekuatan. Kita tidak perlu ikut campur, ucap Liwung menyilangkan tangannya. Kemudian Maung membalas. Aku tidak sepenuhnya setuju, Liwung. Aku juga merasakan sesuatu yang tidak biasa kali ini. Seperti ada sesuatu yang jauh lebih besar, lebih dalam dari sekedar pertarungan antar entitas. Panjer yang sejak tadi diam memainkan belatinya dengan ujung jarinya. Aku juga merasakan firasat buruk. Energinya terasa berbeda. Liwung mendengus, mengangkat bahu dengan santai. Wah, kalian serius? Kalau cuma pertarungan biasa, untuk apa kita repot-repot? Bon melirik Liwung sekilas sebelum kembali menatap Cakrawala. Ia tidak bisa mengabaikan firasatnya. Tiba-tiba, langit malam di kejauhan bergetar, seperti ada kilatan energi yang meledak dari dimensi lain. Meskipun tidak kasat mata bagi manusia biasa, Bon dan para siluman harimau bisa merasakan dengan jelas. Apa itu, ha? Masih mau bilang kita tidak perlu ikut campur? Ucap Panjer sambil menyeringai tajam ke arah Liwung. Liwung terdiam sejenak sebelum akhirnya menghela nafas. Terserah. Tapi kalau nanti kita kena masalah, jangan salahkan aku. Bon akhirnya mengambil keputusan. Kita harus menyelidiki ini lebih lanjut. Keempat siluman harimau itu saling berpandangan sebelum akhirnya mengangguk. Baik, kalau begitu kita berangkat, Tuan Bon. Siapkan diri kalian, ujar Bon, suaranya berat dan penuh wibawa. Keempat siluman harimau itu segera berlutut di sekelilingnya, membentuk formasi ritual. Bon menarik napas panjang. Ia menutup matanya, meresapi energi di sekitarnya, lalu mengangkat tangan kanannya perlahan. Datuk Hitam, Bagindu Ali,
Bukalah gerbang dimensi. Udara di sekitar mereka mendadak bergetar. Getaran halus berubah menjadi pusaran energi yang berputar cepat. Hawa panas dan dingin bercampur, menciptakan tekanan luar biasa di sekitar mereka. Maung dan lainnya menahan tubuh mereka agar tidak terseret oleh kekuatan spiritual. Fokuskan energi kalian. Perintah Bon dengan suara keras. Cahaya keemasan menyelimuti tubuh mereka. Lalu, tubuh Bon dan keempat siluman harimau itu seketika lenyap dari dunia nyata, meninggalkan jejak energi yang berpendar di tanah mereka yang telah memasuki alam barat. Begitu mereka berhasil menembus batas dimensi, ombak energi langsung menghantam tubuh mereka. Bon terhuyung sedikit, tetapi segera menjejakkan kakinya dengan kuat. Di sekeliling mereka, alam barat nampak kacau. Langit yang seharusnya biru keunguan, kini diselimuti kabut merah pekat. Tanah yang biasanya kokoh, kini terasa seperti berdenyut, seolah alam barat sedang sakit. Ini bukan seperti alam biasa, Tuan Bon. Aku sudah bilang, ada sesuatu yang tidak wajar di sini. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Bon? Baiklah, aku menarik ucapanku tadi. Ini memang bukanlah pertarungan biasa. Tuan Bon, bagaimana ini? Engon yang biasanya tenang, tiba-tiba menegang. Matanya menatap tajam ke suatu arah. Tuan Bon, kita tidak sendiri di sini. Bon dan lainnya langsung siaga. Tiba-tiba di balik kabut merah, sosok bayangan besar muncul. Matanya bersinar merah darah. Mereka baru saja tiba, tetapi sudah ada sesuatu yang menunggu mereka. Angin berputar kencang, menerpa tubuh Bon dan para siluman harimau saat mereka menjejakkan kaki di alam barat. Langit di atas mereka menghitam pekat, berlumur badai energi yang bergulung-gulung seperti naga raksasa yang mengamuk. Alam barat yang biasanya bersinar dengan warna-warni mistis, kini terasa suram. Aroma besi dan abu menyebar di udara, bercampur dengan sisa energi yang masih bergelombang liar. Bon mengerutkan dahi, merasa sesuatu yang tidak beres. Ia melangkah ke depan, telapak kakinya menyentuh tanah yang hangus dan retak-retak, seolah baru saja dilanda ledakan yang dahsyat. Lihat ini, jejak pertempuran. Ini bukanlah sembarang pertempuran. Gumam Maung sambil berjongkok, menyentuh tanah yang masih panas. Panjer menyeringai tipis. Aku bisa mencium baunya. Pertarungan ini bukan antara makhluk biasa. Mereka yang bertarung di sini memiliki kekuatan tingkat tinggi. Apakah mereka masih di sini? Tanya Liwung. Tangannya masih mencengkram cemeti raja kayu dengan siaga. Engon menggeleng perlahan, lalu menutup matanya, memejamkan inderanya. Udara di sekitar mereka mendadak terasa lebih berat. Gelombang energi spiritual melesat di pikirannya. Bayangan samar dari apa yang terjadi di tempat itu. Dentuman besar, cahaya menyilaukan melesat dari langit, menghantam tanah dengan kekuatan luar biasa. Raungan dengan penuh amarah menggema. Serangan demi serangan bertukar di udara. Api membakar langit. Kilatan petir mencapik-capik kegelapan. Tanah bergetar, retak seperti cermin yang pecah. Lalu, seseorang jatuh, dan Engon tersentak. Matanya terbuka dengan lebar. Apa yang kau lihat? Engon mengusap wajahnya, nafasnya sedikit berat. Aku tidak bisa melihat semuanya, Tuan Bon. Tapi yang pasti, yang bertarung di sini adalah sosok yang sangat kuat, seorang pejuang melawan sesuatu yang lebih besar darinya. Bon mengempalkan tinjunya. Seseorang bertarung di sini, tapi siapa? Bon berjalan pelan di antara reruntuhan tanah yang retak. Jejak-jejak pertempuran masih jelas, tanda gesekan energi di udara, sisa ledakan yang meninggalkan bekas luka di tanah. Tuan, lihat itu. Maung menunjuk ke depan, sesuatu yang terbakar. Mereka mendekati objek itu, sebuah batu besar, hangus di bagian tengahnya, dengan retakan yang berpendar merah seperti bara api yang belum padam. Bon menyentuhnya, dan saat itu juga
kilatan bayangan melintas di pikirannya. Seseorang mengayunkan senjata, cahaya merah meledak, musuh yang besar, lalu suara teriakan penuh amarah. Bon menarik tangannya dengan cepat, jantungnya berdetak dengan kencang. Ini bukanlah pertarungan biasa. Jadi, siapakah yang bertarung Tuan Bon? Limung bersedekap. Aku tidak tahu pasti, tapi energi ini aku merasa familiar. Pangjer menendang batu di dekatnya. Kita harus menemukan lebih banyak petunjuk. Kalau ini memang sesuatu yang besar, kita tidak bisa diam saja. Ya, kita harus mencari tahu siapa yang bertarung di sini. Dan aku yakin kita tidak akan suka dengan jawabannya, Tuan Bon. Alam barat ini lebih berbahaya dari yang mereka kira. Bon menyadari sesuatu. Keputusan untuk datang ke sana bukan hanya untuk menyelidiki gangguan biasa. Ada sesuatu yang lebih besar terjadi di balik semua itu. Apakah mungkin teman-temannya terlibat? Ia mengingat Jaka yang ahli dalam elemen api. Pertarungan besar, api, kehancuran, dan semuanya itu mengarah ke satu kemungkinan. Unsur apinya berbeda yang ia rasakan, bukan api Komaradesta. Hanya ada satu kemungkinan, ia adalah Jaka. Tapi Bon belum bisa menyimpulkan tanpa bukti yang lebih kuat. Tuan Bon, jika kita terus maju, mungkin kita akan menghadapi sesuatu yang lebih besar dari yang kita duga. Aku tidak peduli, Engon. Kita lanjutkan. Bon berjalan lebih cepat, diikuti oleh para siluman harimau. Di kejauhan, badai energi masih berputar liar, dan entah siapa yang menunggu mereka di sana. Di tengah keheningan malam, Mahesa Anabrang berdiri di atas sebuah tebing curam. Tubuhnya samar dalam balutan bayangan pekat. Angin kering berembus kencang, membawa butiran pasir yang berterbangan di udara. Matanya yang tajam menatap jauh ke depan, menembus kegelapan alam barat yang tengah bergejolak. Tanpa suara, Mahesa merapalkan mantra khusus. Tubuhnya mulai berpendar dengan aura hitam berkilauan. Bayangannya merekah seperti kabut pekat yang menyelimuti sekelilingnya, seolah alam itu sendiri menelannya ke dalam jurang kegelapan. Sudah waktunya. Gumamnya pelan, suaranya nyaris tidak terdengar. Seketika, gelombang energi hitam meledak di sekelilingnya. Mahesa Anabrang menghilang seketika. Tubuhnya tersedot ke dalam dimensi bayangan. Waktu seakan melambat, dan ia merasakan sensasi dingin yang menusuk tulang ketika dirinya melewati batas antara dunia manusia dan alam barat. Ketika muncul kembali, ia telah berada di tempat yang berbeda, alam barat. Tanah di bawah kakinya retak sedikit akibat dampak perpindahannya. Udara di sana terasa berat, penuh jejak energi yang berkelindan di sekitarnya. Langit berwarna keunguan, dihiasi badai petir yang sesekali menyambar jauh di cakrawala. Aura ketegangan begitu pekat, seakan tempat itu baru saja menjadi saksi dari sebuah pertempuran yang dahsyat. Mahesa Anabrang menyipitkan mata, hatinya segera waspada. Gangguan di sini terlalu besar. Ada sesuatu yang tidak beres. Langkahnya ringan, tidak meninggalkan jejak, seperti bayangan yang bergerak bebas tanpa terikat hukum duniawi. Ia mulai menjelajahi alam barat, mencari petunjuk yang bisa mengarahkannya pada Tori. Bayangan Mahesa Anabrang merayap di antara reruntuhan, bergerak tanpa suara, menghindari kehadiran makhluk-makhluk yang berkeliaran di alam barat. Ia memanfaatkan kegelapan tempat itu sebagai perlindungan alami, menelusuri lorong-lorong kosong dan celah batu besar yang nampak seperti sisa dari benteng kuno. Angin bertiup pelan, tetapi membawa aroma besi dan belerang. Jejak energi kuat masih terasa di udara, seperti sisa dari sebuah pertempuran yang baru saja terjadi. Siapa yang sebenarnya bertarung di sini? Pikirnya sambil merayap lebih dalam di kegelapan. Lalu, sebuah suara tajam terdengar dari kejauhan. Mahesa Anabrang berhenti seketika. Matanya tajam mengamati sumber suara itu. Di balik reruntuhan sebuah kuil tua, ia melihat seseorang, pria muda tengah bertarung melawan sesuatu yang tidak terlihat. Ia adalah Jaka.
Mahesa Nabrang tidak mengenali wajahnya, tetapi ada sesuatu dalam gerakan aura pemuda itu yang menarik perhatiannya. Jaka mengayunkan kerisnya dengan gerakan cepat. Tubuhnya bergerak seolah mengikuti ritme angin. Tetapi di mata Mahesa itu nampak sembrono, terlalu terburu-buru dan tidak fokus. Rekan Tori rupanya. Tapi kenapa ia bertarung sendirian? Mahesa tetap bersembunyi di dalam bayangan. Ia tidak berniat mengintervasi, hanya mengamati, menyerap informasi sebanyak mungkin. Dalam hatinya, ia tahu itu adalah sesuatu yang penting. Apapun yang terjadi di sana, Aris harus mengetahuinya. Mahesa Nabrang berdiri diam di dalam bayangan, menyatu dengan kegelapan yang mengelilinginya. Ia bersembunyi di balik reruntuhan kulit tua yang telah retak dan terkikis oleh waktu. Hanya matanya yang berkilat tajam memperlihatkan pergerakan sosok itu di kejauhan. Di tengah tanah yang retak dan bergetar oleh sisa energi pertempuran, seorang manusia muda terlihat bertarung sengit. Nafasnya memburu, tubuhnya sedikit condong ke depan. Tangan kanannya menggenggam erat sebilah keris yang memancarkan aura merah membara. Sebuah dentingan tajam menggema saat Jaka menangkis serangan yang tidak kasat mata itu. Tubuhnya melesat ke belakang, lalu berputar cepat, menusukkan kerisnya ke udara kosong. Seketika, udara di sekitarnya berteriak seperti kaca yang pecah. Menarik. Serangan yang membelah ruang. Tapi itu terlalu sembrono, ucap Mahesa sambil menyipitkan mata. Jaka kembali melesat, kali ini dengan ayunan tajam yang membakar udara di sekitarnya. Percikan api meledak dari setiap gerakannya, membakar tanah yang sudah hangus akibat pertempuran sebelumnya. Di tempat persembunyiannya, Mahesa tersenyum tipis. Jadi inikah rekan Tori? Lumayan. Iya, cukup lumayan. Mahesa Nabrang tidak mengenali pemuda itu secara langsung, tetapi dari pola pergerakannya, Mahesa bisa merasakan jejak energi yang mirip dengan Tori, bukan dalam elemen, tetapi dalam intensitas. Jaka memiliki kekuatan besar, namun ia tidak memanfaatkannya dengan cara yang tepat. Jaka tiba-tiba berhenti, keringat mengalir di pelipisnya, nafasnya terengah, matanya bergerak cepat ke sekeliling, seolah menyadari sesuatu, namun ia tidak bisa menemukan sumbernya. Mahesa menahan tawa kecil. Dia mulai merasakan kehadiranku, tapi belum cukup peka untuk menemukanku. Ia tetap berada dalam bayangan, membiarkan pertarungan itu terus berlanjut. Jaka melompat ke belakang, menjejak tanah dengan keras. Debu berhamburan, mengaburkan pandangan sejenak. Dengan gerakan cepat, ia merampalkan sesuatu. Kemudian, ledakan api besar meledak dari tubuhnya, menghancurkan reruntuhan di sekitarnya. Mahesa Nabrang tetap tenang di dalam bayangan, tidak bergerak sedikit pun. Sosoknya begitu menyatu dengan kegelapan, sehingga bahkan ledakan sebesar itu sekalipun tidak bisa menjangkaunya. Mahesa tetap diam, hanya mengamati. Dia terlalu agresif, tidak cukup sabar dalam bertarung. Mahesa tahu betul bahwa Jaka dalam situasi yang berbahaya. Namun, Mahesa tidak memiliki alasan untuk membantu. Itu bukanlah urusannya. Ia hanya mengumpulkan informasi, bukan terlibat dalam pertarungan yang bukan miliknya. Jaka kembali bersiap untuk menyerang. Namun tiba-tiba, Mahesa melangkah mundur sedikit ke dalam bayangan, lalu perlahan menghilang. Ia sudah mendapatkan cukup informasi. Di dalam kegelapan yang pekat, Mahesa Nabrang kembali merapal mantra rahasianya. Bayangan di sekelilingnya mulai berputar, membentuk pusaran pekat yang menelannya ke dalam dimensi bayangan. Seketika, alam barat menghilang dari pandangannya, berganti dengan kegelapan yang lebih dalam. Saat ia muncul kembali, Mahesa sudah berada di tempat yang jauh berbeda. Kakinya menjejak tanah dengan mantap, muncul di antara sekumpulan sosok yang sedang menunggunya. Aris, Ratna Dewi, Bayu Sagara, dan Wira Kusuma. Mereka semuanya menoleh ke arahnya dengan ekspresi penuh tanda tanya. Aris melipat tangannya di dada. Bagaimana?
Apa yang kau temukan, Mahesa Nabrang? Aku menemukan seseorang yang menarik, Aris. Menarik? Siapa yang kau maksud, Mahesa? Ratna Dewi menaikkan alisnya. Mahesa melangkah lebih dekat, tatapannya penuh teka-teki. Seorang manusia yang bertarung sendirian di alam barat, menggunakan api dan kerisnya dengan sembrono. Aris menajamkan pandangannya. Itu pasti Jaka. Kau benar, Riz. Jika dia ada di sana, maka Tori mungkin tidak jauh darinya. Semua orang saling bertukar pandang. Sagara mengepalkan tangannya. Ini berarti kita sudah semakin dekat. Saatnya kita mulai bergerak. Wirakusuma menyeringai. Aris menghela nafas pelan, lalu menatap di kejauhan. Ia tahu informasi itu akan mengubah segalanya. Mereka kini memiliki satu petunjuk baru yang bisa membawa mereka lebih dekat kepada Tori.